Hari apa? Besok Minggu? Pentakosta ya. Hari di mana 50 hari ya Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan saudaraku, di hari Pentakosta itu Roh Kudus itu dicurahkan kepada 120 orang murid Tuhan di loteng Yerusalem. Dan saudaraku, waktu itu Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat dan mereka dibaptis dan gereja Tuhan dilahirkan. Dan saya percaya kalau Tuhan mengawali gereja pembentukan awal-awal di atas muka bumi itu terus bekerja sampai sekarang, maka GBI Debogan pun Tuhan juga terus bekerja atas tempat ini. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kok yang semangat cuma Bu Asis saja ya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi saudara, saya percaya kalau tempat ini semakin Tuhan nyatakan anugerahnya, nggak akan cukup lagi. Nanti diperlebar ke belakang ya, ke samping mungkin ya, bisa jadi ke mengembangkan kanan ke kiri. Amin saudara. Amin. Percaya oleh anugerah Tuhan. Nah saudara, sekarang saya kasih gambar. Itu sebabnya kita akan belajar bersama tentang satu tema ini, yaitu hidup dipimpin Roh Kudus. Katakan bersama tema ini 2-3. Hidup dipimpin Roh Kudus. Lebih dulu kita baca bersama ya, sebagai dasar firman Tuhan yang Kisah Para Rasul 10 ayat 38-nya. Surat atau kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. 2-3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Katakan bersama apa saudaraku? Amin. Ya. Oh ya, saya saking semangatnya lupa ya. Terima kasih buat Ibu Pendeta Ibu Eni ya, yang sudah memberikan kesempatan buat saya melayani di tempat ini, dan juga Ibu Asif yang nggak jenuh-jenuhnya itu, nggak bosan-bosannya kalau saya WA ya, cari info durasinya berapa menit dan sebagainya, selalu siap ya memberikan infonya. Terima kasih. Nah, saudaraku, tadi ayat firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul berkata, Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa saudaraku? Allah Bapa mengurapi Yesus dengan apa? Roh Kudus. Dan apa? Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan saudara, ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, dia 100% sepenuhnya Allah, tetapi dia juga 100% sepenuhnya manusia. Karena itu Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 berkata, menyebut Yesus sebagai manusia Kristus Yesus. Nah, sebagai manusia waktu itu ya, apa yang dilakukan oleh Allah Bapa? Dia menyertai Yesus dan dibiarkan sendiri Tuhan Yesus ya, dengan apa? Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu mengurapi Yesus, Roh Kudus memimpin Yesus, Roh Kudus memenuhi hidup Yesus, maka ayat tadi berkata dia berjalan apa saudaraku? Keliling sambil berbuat baik. Dan apa saudaraku? Menyembuhkan apa saudaraku? Semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Yesus. Bapa menyertai Yesus lewat Roh Kudusnya. Perhatikan di sini. Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Kisah Para Rasul 10 ayat 30 tadi mengatakan bahwa Yesus selalu mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Yesus selalu mengandalkan bergantung hidupnya kepada Roh Kudus. Dan pimpinan Roh Kudus itu menyebabkan Yesus melakukan setidaknya 2 hal yang tadi dicatat di dalam Kisah Para Rasul 10:38. Yang pertama, dikatakan Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik.
tetap, saudara. Tetapi jangan lupa ada sisi yang lain di dalam Roh Kudus yang bekerja ketika Yesus mengandalkan pimpinan Roh Kudus adalah Yesus menyembuhkan semua orang yang saudaraku dikuasai iblis. Jadi saudaraku, ketika Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang seperti dalam diri Yesus, maka dua hal ini Roh Kudus kerjakan. Yang pertama, kaitannya dengan karakter kita, sifat kita, tabiat kita, watak kita. Yang kedua, kaitannya dengan mujizat, kaitannya dengan karunia-karunia kuasa Allah yang bekerja dahsyat luar biasa atas diri Yesus, atas diri setiap orang yang hidupnya dipimpin mengandalkan kepada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sudah saya kasih di dalam Tuhan, pada banyak orang Kristen seringkali saudaraku sekalian dicela atau hidupnya menjadi batu sandungan. Kenapa saudaraku? Karena orang melihat ini orang aktif luar biasa di gereja. Ini orang kalau berbahasa roh itu sepertinya rohani sekali. Tetapi saudaraku, dalam keseharian hidupnya, apa yang orang lihat saudaraku? Dia tidak ubahnya, bahkan mungkin hidupnya lebih tidak benar dari orang yang hidupnya tidak bisa bahasa. Contoh, dia masih suka ngamuan. Ada nggak kira-kira orang Kristen model begini saudaraku? Wah, di gereja luar biasa semangat bahasa roh pelayanan, ya, dan berkata aku penuh Roh Kudus. Tapi modelnya di rumah suka marah-marah. Ya, marah boleh nggak saudaraku? Boleh. Tapi kalau sudah marah-marah, ya, amarah dalam hidupnya ada, dia ngamuk-ngamuk, saudaraku, dari terbit matahari sampai tenggelamnya terus, besoknya udah ganti hari masih terus diungkit-ungkit. Belum lagi ada orang Kristen yang modelnya sudah bahasa roh, mungkin rohani sekali, tapi hidupnya suka nipu sana, nipu sini, masih suka simpan benci, masih suka simpan dendam, masih suka merasani orang. Iya. Kemudian orang tanya saudaraku, di mana Roh Kudusnya? Masa hanya bisa bahasa roh saja, tapi karakternya, sifatnya nggak seperti Tuhan Yesus. Nah, ini jadi PR kita, saudara. Karena apa, saudara? Roh Kudus kalau bekerja dalam diri seseorang, bukan saja manifestasinya yang dahsyat luar biasa. Saya percaya mujizat Tuhan. Nanti kalau waktunya cukup, saya akan saksikan ya. Saya dengan suami alami itu, saudara. Dokter sudah bilang, gak mungkin suami saya bisa sehat kembali tanpa namanya stem cell. Dan itu kalau pergi ke Penang, ke Malaysia, itu biayanya di atas 500 juta, itu sekali stem cell. Tetapi oleh anugerah Tuhan, dia sampai hari ini malah bisa dipulihkan oleh Tuhan, sembuh dari sakitnya. Nah saudara, nanti kalau mungkin waktunya cukup saya akan saksikan. Saya percaya mujizat. Saya juga mengalami saudara. Saya ini ya, bleeding, maaf kata, keluar pendarahan besar. Dan kalau sudah keluar pendarahan, saudara, itu bisa sakasor, itu basah semua dengan darah. Satu saat saya pernah pelayanan di Bandung, ya, saya nggak pakai transportasi umum karena saya dalam posisi sakit itu. Dan saudara, suami saya sudah berkata, sudah kami nggak usah pelayanan. Tapi saya bilang, selama Tuhan masih kasih saya nafas, saya bisa berdiri, saya bisa melayani Tuhan, saya akan lakukan itu. Dan saya jalan, ya, maksudnya naik mobil dan suami saya, ya, itu setiap 1 jam mesti cari pom bensin. Untuk apa? Ganti, saudara. Terus seperti itu sampai Bandung, balik lagi seperti itu. Tapi puji Tuhan luar biasa, Tuhan sembuhkan saya, tidak dengan operasi, tidak dengan apa-apa. Berikan Tuhan. Saya percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Amin. Tetapi orang percaya tidak saja ketika Roh Kudus ada dalam dirinya mujizat, tidak saja karunia untuk melayani, tapi ada sisi lain dalam satu keping mata uang di sebelahnya. Yaitu bicara apa nanti saudara? Yang pertama, sifat, tabiat, watak, omongan kita, bicara kita, kelakuan kita harus mulai berjalan sedikit demi sedikit mengarah kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita belajar ya 2 karakter yang luar biasa dari Tuhan Yesus ketika hidupnya dipimpin Roh Kudus.
yang juga harus nyata dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan yang hidupnya mau dipimpin Roh Kudus. Karakter yang pertama adalah menang atas keinginan diri sendiri. Katakan bersama poin 1 ini, 2, 3. Menang atas keinginan diri sendiri. Nah, Lukas pasal 22 ayat 42 mencatat, satu kali ketika Tuhan Yesus ada di taman Getsemani, Tuhan Yesus dia berdoa, doanya luar biasa. Apa doa Tuhan Yesus? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ya, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi Yesus bilang apa? Bukan kehendakku, melainkan apa saudaraku? Kehendakmu lah yang terjadi. Nah, Yesus memilih taat kepada kehendak Bapa lebih daripada dia menuruti keinginan kehendaknya sendiri. Saya dan saudara ini diciptakan Tuhan luar biasa dengan yang namanya diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Tujuannya apa kita dikasih kehendak bebas? Untuk menentukan pilihan kita. Nah, saudaraku, yang jadi pertanyaannya ini, kalau satu saat keinginan saya atau keinginan saudara berlawanan, bertentangan sama keinginannya Tuhan, siapa yang menang? Ini pertanyaannya. Mana yang menang? Keinginan kita apa kehendaknya Tuhan? Nah, apakah kita bisa berkata seperti Yesus tadi berkata, ya Bapakku, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Atau malah sebaliknya kita berkata, pokoknya, bahasa Prancis kunonya itu pokoknya, ya. Pokoknya keinginanku ya harus terlaksana. Nah, dalam situasi ini kita menjumpai ada dua tipe orang Kristen. Tipe orang Kristen pertama adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai sarana, next slide ya, untuk apa? Memenuhi keinginannya. Nah, ini. Saudaraku, ketika kita meminta kepada Tuhan membuat situasi untuk menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan kita, itu sering terjadi dalam hidup kita. Dan tanpa sadar, saya dan saudara itu sebetulnya memanfaatkan Tuhan, memakai Tuhan untuk mensukseskan, ya, untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Contoh, ketika kita sakit, doa saudara apa sama Tuhan? Halo, minta apa? Sembuh. Kalau sudah 10 tahun tidak sembuh, masihkah imanmu melekat sama Tuhan? Belum tentu loh. Betul apa betul? Ya, Bapak Abraham itu menanti punya anak berapa tahun? 25 tahun. Nah, contoh lagi nih yang muda-muda. Saya senang banget di sini banyak anak muda, ya. Dan gereja yang ada anak mudanya aktif, saya percaya gereja itu akan bertumbuh luar biasa. Amin. Oh, yang tepuk tangan hanya yang di belakang. Nah, saudara sekalian, anak muda misalnya nih, Tuhan, aku ini lagi mesir ya sama si A. Aku pengen si A itu jadi suami atau jadi istriku. Tapi kok dia tidak seneng ya sama aku. Aku mau doa puasa dalam nama Yesus, dia jadi jodohku. Wah, gitu kan. Nah, ya mungkin saudaraku tadinya naik sepeda, pengen meningkat. Naik apa saudaraku? Motor. Yang motor pengen naik meningkat jadi apa? Naiknya mobil. Lah Tuhan, berkati aku Tuhan supaya aku yang miskin ini jadi kaya. Nah, saudara, banyak orang yang dipikir cari Tuhan untungnya aja, ya, doanya dijawab, sing salabim Tuhan muluskan, ya, Tuhan jawab. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan anak dengan bapak, hubungan cinta kasih, tetapi hubungan bisnis, hubungan keuntungan. Itu sering terjadi dalam hidup orang Kristen. Matius 6 ayat 33 ayat terkenal ini. Alkitab bilang apa? Carilah, apa saudaraku? Dahulu apa? Kerajaan
Berkatnya, pemberiannya, bonusnya, atau Tuhannya? Tuhannya nomor satu. Tapi orang Kristen zaman sekarang banyak menjadikan Tuhan sebagai sarana. Lupa yang harus dia kejar harusnya siapa? Tuhan. Tapi yang dia kejar apa? Berkatnya, bonusnya, pemberiannya. Harusnya Tuhan lebih penting dari segalanya. Mau dijawab doanya, mau belum dijawab doanya, tetap setia sama Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah. Harusnya itu orangnya seperti itu. Tapi banyak orang kemudian saudaraku sekalian, dia cari bonusnya, dia cari berkatnya, dia cari pemberiannya. Saya kasih ilustrasi begini. Misal satu saat saudara pergi ke satu toko dan dikasih pengumuman, kalau Anda membeli barang sejumlah atau belanja sejumlah 1 juta, dikasih bonus 1 payung. Payung semahal-mahalnya nggak mungkin harganya 1 juta, betul apa betul? Nah, terus kemudian Bu Eni ngomong sama saya, Bu Willy atau Bu Evi, ya seringkali kalau Bu Eni panggil saya Bu Willy ya. Memang harusnya nama suami yang harus dikenal ya daripada nama sendiri. Nah, Bu Willy, saya itu senang sama payungnya itu yang di toko itu. Tapi saya harus beli barang sejumlah berapa tadi? 1 juta. Terus kemudian juga Ibu ini bilang, Bu, tak kasih uang 5 juta Bu. Nanti kan Ibu dapat 5 payung. Payungnya nanti kasihkan sama saya, barangnya belanjaannya buat Bu Willy. Kira-kira apakah sedemikian? Enggak kan? Kalau orang yang ngerti, maka apa yang dia bikin? Beli aja 1 payung, nggak perlu keluar berapa? 5 juta. Ya kan? Tapi orang Kristen zaman sekarang modelnya seperti itu, yang dikejar bonusnya, berkatnya, Tuhannya nomor sekian. Karena itu saudaraku sekalian, banyak orang Kristen kemudian saudaraku sekalian, ketika doanya belum dijawab sama Tuhan, ketika mungkin sudah belum dikabulkan, belum dipenuhi mungkin sama gereja, sama Bu Eni atau sama pengurus, kemudian bilang memangnya gereja cuma 1, pindah cari aja ke tempat yang lain, dan kemudian merasa ikut Tuhan itu tidak ada gunanya. Karena apa? Yang dia kejar itu siapa saudara? Bukan Tuhan, tapi yang dikejar siapa? Pemberiannya Tuhan. Nah saudara, jika demikian siapa yang jadi Tuhan? Halo, siapa yang jadi Tuhan? Diri sendiri. Dan itu menentang loh buku pertama dalam buku Tuhan Dasar kita. Jangan ada padamu Allah lain. Orang yang kedua adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai sasaran dalam hidupnya. Yohanes pasal 16 ayat 14 ya, Tuhan Yesus berkata begini. Iya, maksudnya Roh Kudus, karena ini perikopnya sedang bicara tentang pekerjaan penghibur. Iya, Roh Kudus, ya Yesus bilang, akan memuliakan aku. Sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ciri orang yang dipimpin Roh Kudus, dia fokus sama Yesus. Dia hidupnya memuliakan Tuhan Yesus. Nah, ini tipe yang kedua yang dicari, diingini sama Tuhan. Yaitu orang yang menjadikan Tuhan bukan sebagai sarana untuk memenuhi keinginannya, tetapi dia menjadikan Tuhan sebagai fokus hidupnya. Yesus itu bukan penyelesai masalahku. Yesus itu bukan sekedar pemberi keinginanku, tapi Yesus itu pusat hidupku. Yesus itu tujuan hidupku. Nah, ketika Rasul Paulus satu saat di penjara karena dia memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil dia di penjara. Rasul Paulus bilang apa? Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 19. Intinya Rasul Paulus berkata, aku bersukacita. Justru ketika aku di penjara, maka saat itulah nama Tuhan itu semakin dibesarkan. Nah, kalau Rasul Paulus dia yang dikejar itu keinginannya sendiri, nangis dalam penjara, betul? Nah, nikmat dalam penjara. Tetapi karena fokus Rasul Paulus yaitu Tuhan Yesus, aku mau tidak nikmat, tidak masalah. Yang penting Tuhan dimuliakan, yang penting nama Tuhan makin dibesarkan. Nah, ini sikap orang yang menjadikan Yesus sebagai sasaran hidupnya. Habakuk pernah mengalami itu, saudara. Sampai di pasal yang pertama ayat 2 Habakuk pernah berseru demikian, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Engkau dengar.
Aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak kau tolong. Nah, seringkali ketika kita ini punya masalah, punya pergumulan, sakit, penyakit dan sebagainya, kita suka nanya-nanya sama Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi kok Tuhan? Tuhan jawab doaku. Tuhan, kenapa kau izinkan masalah ini terjadi? Aku sudah rajin ke gereja, aku sudah rajin pelayanan. Tuhan, aku sudah kasih persepuluhan. Kenapa Tuhan Engkau mesti buat aku ini seperti ini? Saudaraku, kalau kita ini banyak nanya, biasanya Tuhan itu tidak suka jawab. Sepertinya surga itu diam 1000 bahasa. Bukan apa-apa, karena memang Tuhan itu tidak wajib jawab. Betul apa betul? Suka-sukanya Tuhan, dia kan penjunan kita. Mau dibikin kayak apapun, harusnya kita ini berkata, Pak Tuhan, aku udah ngerti kenapa ini terjadi, tapi aku percaya Tuhan, apa yang Engkau buat dalam hidupku pasti itu yang terbaik. Amin. Ini sebabnya Habakuk kemudian di dalam pasal 3 ayat 17 sampai 18, setelah doa-doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan, dia kemudian sampai pada satu kesimpulan. Apa kesimpulan Habakuk? Aku ini yang harus mengubah sikap, sebab Tuhan itu adalah pusat hidupku. Tuhan itu harus yang dipuaskan, dimuliakan, bukan aku. Saya mau tanya sama saudara, ketika Habakuk mengubah sikap, apakah kemudian keadaannya lebih baik? Halo? Tidak. Pasal 3 ayat 17-18 berkata apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil itu tidak ada, betul? Ya. Kambing domba terhalau dari kurungan, hasil makanan panen tidak ada. Tetapi Habakuk bisa berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Saudaraku, sampai di level ini tidak mudah, karena banyak orang Kristen pengennya hari ini doa, hari ini jauh. Tidak pengen lama-lama, seperti kita kalau pesen makanan, ya sudah pesen menunya, tambahin lagi pesenannya. Pesenannya pakai apa saudara? Ngomongnya apa? Nggak pakai nama. Nah, sekali lagi ya, Tuhan harus jadi pusat kita, biar Dia bekerja seperti apa yang Dia mau. Amin saudara. Hari ini apapun kondisi saudara, tetaplah percaya pada kebaikan Tuhan. Kenapa? Justru kesulitan dalam hidup kita itu akan membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Coba buka Mazmur, ya, Mazmur 23. Ini Mazmur terkenal. Ayat 1 sampai 3. Yuk. Saudara coba baca ayat 1, nanti saya ayat 2, gantian ya. Saudara baca ayat 3, ya. Sudah ketemu belum Mazmur pasal 23 ayat 1? Ya, itu bisa dibaca dari layar LCD. 2, 3. Yang keempat, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, saya baca ayat 2 ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. 3. Ia menjaga jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika keadaan nyaman, ketika padang rumput hijau, ketika air tenang, ya, ketika Tuhan menyegarkan jiwa Daud, Tuhan menuntun di jalan yang benar. Daud menyebut Tuhan dengan julukan apa? Dengan julukan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyebut apa? Ayat yang kedua, disebutnya Tuhan dengan pakai kata apa? Iya, ya kan? Terus apa lagi? Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terus apa lagi? Iya. Apa lagi? Membimbing aku. Terus ayat 3. Iya. Perhatikan. Ketika saat semuanya nyaman, baik-baik di padang rumput hijau, tenang airnya, Daud menyebut Tuhan. Iya. Kata ganti orang ketiga. Tapi perhatikan ayat 4. Coba ayat 4. Baca saudaraku. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam tempat kegelapan, aku tidak
Dia sebut apa sama Tuhan? Kalau tadi di ayat 1 sampai 3, sekalipun aku berjalan dalam lembaga kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Ia, kan harusnya begitu ya, besertaku. Tapi Daud menyebutnya pakai kata apa? Engkau. Terus disebutnya selain engkau, disebut Tuhan pakai kata apa lagi? Gadamu dan apa? Tongkatmu. Loh, kok berubah mendadak? Justru di masa kekelaman. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam apa? Lembah. Kenapa bisa mendadak berubah dari kata iya menjadi engkau, menjadi mu, semakin dekat kata ganti orang kedua? Karena apa? Karena kesulitan hidup, karena pergumulan hidup seringkali membawa manusia, saya dan saudara, justru semakin dekat sama Tuhan. Saudaraku, kapan Daniel dia bisa mengalami kemuliaan Tuhan yang paling besar dalam hidupnya? Kapan, saudaraku? Saat di mana? Di istana Raja Nebukadnezar? Di mana, saudaraku? Gua Sina. Kapan Sadrah, Mesakh, Abednego mengalami Tuhan bisa menolong hidupnya? Kapan, saudaraku? Karena itu, saudaraku sekalian, kenyamanan seringkali tidak membawa saya dan saudara dekat sama Tuhan. Tapi justru ketika kita dalam keadaan banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kesulitan, justru di situ Tuhan itu semakin menarik kita lebih dekat. Saya mau saksikan ya saudara. 3 tahun yang lalu suami saya divonis kena stroke. Saya tidak ngerti dia kok bisa kena stroke. Makan kita jaga, terus juga olahraga dia olahraga. Tapi satu saat saudaraku dia tidak bisa khotbah. Hanya 5 menit menghela nafas ngajak penyembahan. Besoknya saya bawa ke dokter nggak mau. Ya sudah, tapi ngomongnya udah kacau. Saya mikir kenapa ya suami saya seperti ini. Naik motor masih bisa, setir mobil masih bisa. Mulut nggak belok, tangan nggak apa-apa, semuanya baik. Tapi untuk komen, untuk khotbah dia nggak bisa. Itu harinya Jumat, ibadah doa malam. Ya. Dan kemudian juga saya cepat kemudian ambil alih semua. Besok kan itu tanggal awal Januari. Dan kemudian juga saya ambil alih semua. Minggu saya khotbah, tetapi untuk perjamuan untuk suami saya. Itu kebalik-balik saudara. Yang harusnya darah Yesus jadi tubuh Yesus, yang jadinya tubuh kemudian darah Yesus. Saya pikir kenapa ya? Karena bawa suami saya ke dokter itu nggak gampang. Kemudian hari Kamis itu kejadiannya hari Jumat ketahuan seperti itu. Hari Kamis saya bawa ke dokter. Dokter syaraf di Solo Baru dia mengatakan, Bu, suami ibu kena stroke. Saya kaget juga dan saya ngerti stroke itu kalau tidak cepat ditangani lebih dari 6 jam maka semua sel-sel syaraf di dalam tubuhnya mati. Jadi saya bilang suami saya tidak seperti yang kena stroke dok, tapi suami saya ibu kena stroke. Saya bilang dok tanpa BPJS tidak masalah, tapi saya mau suami saya di CT scan supaya penyumbatannya di mana saya ngerti dan dokter mengobatinya benar. Dan kemudian juga ada CT scan. Obatnya tidak cukup di Solo saja, saya bawa ke Jogja. Itu dokter dari Amerika, ya sampai sekarang belum balik. Itu seperti dokter Terawan. Kalau kita pergi ke Jakarta, dokter Terawan waktu itu di kotaknya kan ya semprot gitu, itu 50-an juta lebih. Tetapi untuk di Jogja itu diinfus, jadi pelan-pelan, nggak langsung di kotak gitu. Sekali masuk itu 900.000 bayarnya, sudah. Itu mesti 16 kali paling tidak. Saya subuh-subuh dengan suami harus ke sana, saudaraku, makan di rumah dan sebagainya ya, ngantri sampai malam. Kalau sudah 10 bed itu sudah penuh ya kita tunggu nanti sejam 2 jam. Dan saudaraku, pasiennya di sana juga parah-parah, nggak sembuh. Pergi ke terapi tusuk jarum, masih juga blank, saudaraku. 1,5 bulan ini saudaraku dia coba lagi olahraga. Tapi tidak lari, karena dia memang kesukaannya lari.
Nah, saudaraku, dan kemudian saudaraku dia olahraga pakai ini karpet gitu ya di Manahan. Ada yang temannya dia yang ngajari dia, yang itu Pak Sapa yang anggota DPR juga begitu ya, dirawat sama dia tanpa biaya karena teman suka dulu olahraga. Nah saudara, 1,5 bulan ini luar biasa perkembangannya. Tanpa obat, tanpa pergi lagi kemana. 1,5 bulan ini dia sudah bisa khotbah. Padahal dokter yang ada di Jogja, dia berkata yang tadi saya katakan awal tadi, kalau suami ibu tidak stem cell, tidak bisa sembuh. Itu stem cell kalau sekali 500 sekian juta. Kalau gagal kali kedua, itu belum biaya kepenan dan sebagainya. Tapi sekali lagi saudaraku, Allah yang kita sembah, kita layani, itu adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Justru di situ dengan saudara, justru di situ kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Saya dengan suami punya 2 pilihan, mau berespon positif atau berespon negatif. Kalau berespon negatif, saya sudah melayani Tuhan, suami saya juga sudah. Tapi kita milih tadi, Tuhan pusat hidupku. Apapun yang terjadi harus Tuhan yang dimuliakan. Tambah dekat sama Tuhan. Malam-malam sudah kita bikin mezbah. Malam-malam kalau mungkin suami saya sudah kecapean, saya sendiri sudah punya dan sebagainya. Sampai 1 tahun kemarin ya, saya tidak pergi ke panggilan. Saya menemui suami saya berubah. Saya fokus dengan Tuhan. Dan Tuhan kasih jawaban tahun ini. Saudara sekalian saya kasih dengan Tuhan. Kalau Yesus engkau jadikan segala-galanya dalam hidup, pusat hidupmu, Dia tidak pernah mengecewakan saudara. Amin. Saya tidak ngerti kalau Tuhan mau sembuhkan suami saya secepat itu, tidak ngerti. Tapi sekali lagi, apa yang tidak pernah kamu dengar, lihat, pikirkan, belum muncul. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, maka apa? Tuhan setia. Amin saudaraku. Ayo sekarang belajar. Yang jadi fokus bukan kita, tapi harus siapa? Yesus. Yang kedua, menang atas sikap hati negatif. Yesus itu kan maha kuasa. Saat dia disalib, dia bisa panggil malaikat betul untuk menyelamatkan dia, tapi Yesus tidak mau. Dia rela mati. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mati buat manusia, Yesus tidak mati buat manusia, maka manusia nggak punya juru selamat. Dan ketika dia di atas kayu salib, Yesus dirinya, Yesus disakiti luar biasa. Yesus tidak mengutuk saudaraku. Dia juga tidak ngancam. Awas ya, kalau kamu nanti masuk neraka, ya, nek mati kamu neraka tak panasin 1 juta kali. Ada ayatnya bilang begitu? Tidak ada. Malah Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, kita mesti belajar seperti Yesus, menang atas sikap hati negatif dan memiliki sikap hati positif dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi sebelum saya menyampaikan firman ini, saya sudah praktek belajar untuk memiliki sikap positif walau keadaan tidak menyenangkan. Masalahnya saudaraku, kebahagiaan itu seringkali ditentukan dari luar. Nek suamiku sehat, aku bahagia. Nek istriku tidak cerewet, tidak galak, aku bahagia. Nek uangku banyak, aku bahagia. Nek aku akeh utangi, yo aku ora bahagia. Nah seringkali dalam hidup kita itu seperti itu. Tapi kalau kita mau jujur saudaraku, keadaan di luar itu tidak pernah 100% ideal, baik, tidak pernah. Ya, sehingga apa? Faktor dalam ini loh, internal kita ini loh, sikap hati ini loh, yang harus lebih berperan menentukan positif atau negatifnya perasaan kita. Kenapa? Karena jika kebahagiaan kita ditentukan oleh faktor yang di luar, suamiku baik, istriku tidak cerewet, ya, semua lancar,
bahagia, maka akibatnya apa? Kita akan menjadi orang yang mudah sekali diombang-ambingkan oleh situasi yang tidak menentu. Padahal hidup ini terdiri dari 10% yang terjadi di luar, tapi 90% ini loh dalam kita ini. Respon kita ini. Betapa pentingnya saya dan saudara ini punya respon yang benar. Amin, saudara. Punya respon benar. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau respon saya salah, mungkin suami saya belum sehat sampai sekarang. Tapi belajar punya respon yang benar, itu pilihan kita. Saudaraku, dengar, kedekatan kita dengan Roh Kudus itu memampukan kita berkata Bapa, apapun. Tapi ketidakdekatan kita dengan Roh Kudus akan membuat kita jengkel dan marah dalam hidup. Saya kasih contoh, misal saudara lagi senang-senangnya doa, senang-senangnya ke gereja, senang-senangnya menyembah Tuhan, senang-senangnya baca Alkitab, lagi cinta-cinta lah sama Tuhan. Nah, terus saudara difitnah sama teman saudara. Saya percaya saudaraku, engkau bisa berkata, ya Bapa, ampuni dia. Betul apa betul? Karena apa? Ininya yang di dalam ini lagi meluap dengan kasih sama Tuhan. Tapi coba kalau saudara lagi malas ke gereja, lagi malas pelayanan, lagi nggak pengen baca Alkitab, lagi malas doa, maka begitu orang memaki-maki saudara, apa yang terjadi? Wah, langsung panas, bales. Karena apa saudara? Dalam ini lagi nggak deket sama Roh Kudus. Karena itu saudara, kita perlu menang sikap itu. Setiap hari ini pilihan. Katakan pilihan. Mau berespon positif atau berespon negatif. Mari kita orang-orang dipimpin Roh Kudus. Saya percaya masalah mujizat itu kecil di hadapan Tuhan. Tapi yang paling susah mengubah karakter kita. Ini jadi mujizat itu tidak membawa orang lebih dekat sama Tuhan loh. Coba perhatikan bangsa Israel itu tiap hari mengalami mujizat 40 tahun, tapi mereka masih suka ngumpat, masih suka ngeluh, ya kan? Mati semua di padang gurun, hanya Yosua sama Kaleb. Mujizat sudah dibuat Tuhan kecil, tapi ketika kita karakter belajar seperti Yesus, menang atas sikap negatif, belajar menjadikan Tuhan fokus pusat hidupmu, maka apa yang terjadi? Karaktermu akan berubah makin indah. Dan saya percaya sebesar itu juga berkatmu akan luar biasa dalam hidup kita. Amin, saudara. Berkatnya luar biasa. Saya tidak pernah ngira mau pelayanan, ya. Tak pikir dulu Palembang cukup, ya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan sudahlah cukup. Tapi ketika saya lebih lagi cinta Tuhan, saya belum cinta Tuhan lebih. Masih proses. Kapan selesai prosesnya? Sampai mati. Tapi ketika saya belajar dekat lagi sama Tuhan, yang saya tidak pernah pikir dikasih luar biasa. Amin, saudara. Kalau tidak ada pandemi COVID, saya sudah pelayanan di Sydney, di Betani. Tapi itu pun saya percaya jalannya Tuhan. Karena kalau saya sudah berangkat, sudah terbang di udara gitu, saya tidak bisa balik. Teman saya Bu Julia, Evangelis Julia itu, Ruth Julia, kalau saudara lihat YouTube ya, itu di port sampai sekarang belum bisa balik loh. Tapi saya bersyukur, rakerda itu kan harusnya saya selesai rakerda, malam itu harus berangkat terbang. Tapi sudah malam itu saya tidak bisa tidur. Teman saya Bu Lisa bilang, ayo Bu Evi, kenapa belum tidur sudah jam segini, 1:30? Gak tahu kenapa Bu Lisa, saya sudah baca firman, saya sudah doa, tapi kok tidak bisa tidur. Dah Bu Lisa tidur aja dulu. Tapi tiba-tiba hati saya terusik, saya pun tidak pernah baca Google. Tapi tidak tahu kenapa malam itu Tuhan gerakan saya buka Google. Dan di situ saya lihat pengumuman Menteri kita luar negeri. Siapa yang ibu perempuan itu yang rambutnya pendek? Ya, itu ada pengumuman. Warga negara Indonesia yang lagi pergi keluar harus cepat-cepat balik sebelum gerbang semuanya ditutup dan tidak bisa pulang. Nah kemudian saya begitu baca begitu, loh saya besok harus terbang loh, malam
jam 12 malam dari Bandara Soekarno-Hatta. Saya kemudian WA teman saya yang undang saya pelayanan, ya, disiplinnya sangat dipot. Dan kemudian dibales, karena itu kalau sudah 1:30 kan di sana 5 jam ya, jadi sudah agak siang, agak terang. Dia bilang, "Vin, terserah kamu mau berangkat atau enggak terserah. Tapi kita masih welcome sama kamu." Ya, nah kemudian kalau saya dibilang begitu, ya sudah saya tetap berangkat kan. Wong sudah tiket semua disiapin, kok saya yang membatalkan kecuali yang mengundang. Kemudian ya udah saya berangkat. Saya di situ penutupan rakerda pagi sampai siangnya. Nggak pegang handphone, sudah handphonenya di sana karena saya banyak di pleno di depan. Dan apa yang terjadi itu ternyata handphone itu saya itu berbunyi panggilan tak terjawab banyak sekali dari luar negeri. Ternyata saudara, Perdana Menteri Australia mengatakan sudah menutup gerbangnya itu untuk siapapun, jadi tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Sampai saya ditelepon langsung, "Vi, puji Tuhan kamu belum berangkat. Nek kamu berangkat nggak tahu kamu bisa baliknya kapan." Dan saya mesti di sana yuk pikiran suami saya kan belum sembuh saudara. Tapi itulah anugerah Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan memberi berkat yang luar biasa. Ketika saya tidak jadi ke sana, uangnya itu sudah berkali-kali cancel ya ke Garuda. Sampai akhirnya uangnya dikasihkan sama saya bentuk rupiah. Dan terserah Bu Evi mau pakai apa. Nah pandemi ini kan gereja tutup loh saudara. Itu yang pakai saya untuk memperpanjang pelayanan, bayari staff ya dan sebagainya, bayari guru-guru sekolah kami dan sebagainya. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan kasih perkara yang luar biasa. Saya tidak pernah mimpi punya mobil Innova. Mobil saya yang dikasih sama Tuhan Panther tahun 1996. Lompatnya berapa? 19 tahun. Saya dulu mikir kalau diganti mobil ya palinglah Kijang tahun 2000 lah. Saya lagi tidak pamer ya, tapi saya mau tunjukkan kuasa Tuhan sama saudara. Dan saya tidak pernah mikir itu. Tapi Tuhan kasih luar biasa. Jadi sekali lagi yang saya mau bilang sama saudara, ayo lebih cinta sama Tuhan. Kalau kita lagi ngalami keadaan yang menyenangkan, tidak usah protes, tetap melayani, setia beribadah, rajin ke gereja, amin. Tidak usah nyalakan si A si B si C, tetap fokus sama Tuhan. Nanti perkara yang tidak pernah engkau dengar pikirkan timbul dari hati, itu yang Tuhan kasih dalam hidup. Amin. Kesimpulannya, ya, izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Sehingga kita yang pertama menang atas kehendak diri sendiri. Yang kedua apa? Menang atas sikap hati yang apa? Negatif. Sehingga apa? Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Dan sekali lagi saya tambahkan, saya tidak beli pakai uang mobil itu, tapi yang kasih seorang janda. Janda itu janda miskin. Kok bisa Bu Evi? Janda itu ketika dia punya masalah, kami yang melayani, jemaat ditempatkan. Dan kemudian saudaraku, dia punya rumah deketan sama Grandside hotel itu loh, ya. Mau dibeli sampai pertama 800 juta dan sebagainya. Saya bilang, "Bu, pokoknya kalau nggak dibayar cash nggak usah, dan semuanya harus dinotaris." Sampai akhirnya harga terakhir 2 miliar sekian. Dan setelah uangnya diterima, dia berkata, "Bu, saya sudah nyasar. Mobil gereja itu suka rusak-rusak. Daripada keuangan gereja banyak untuk kesana, gak ganti mobil. Jadi uang 2 miliar lebih dikasihkan persepuluhannya." Berapa persepuluhannya? 200 juta sekian. Dan itu yang dipakai. Saya bilang, "Oh, enggak usah. Enggak, pokoknya cari mobil." Oh, saudara, itulah ajaibnya Tuhan. Amin, saudara. Karena itu ayo belajar lebih mengasihi Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja ya dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara akan mengalami perkara-perkara ajaib dengan Tuhan. Amin. Yuk berdiri bersama.